Nah, ada whiteboard seperti ini di ruang tamu. Ya, menghadap kiblat itu ada whiteboard seperti ini. Dia tulis dengan bahasa Latin ya, tulisan Latin, huruf Latin, surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya itu artinya apa? Oh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Itu yang dibaca dalam setiap kali sholat. Ya. Di sini jawabannya saya temukan. Jadi rupanya orang berbuat baik, orang Muslim yang melakukan kebaikan karena ya pemahaman saya sederhana ketika itu. Dia sering membaca ayat ini dan rupanya itu membekas di hati. Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Koh Hani, Koh Dondi dan teman-teman. Alhamdulillah atas ridho Allah kita dipertemukan kembali justru di bulan yang mulia. Masya Allah. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Masya Allah. Ya, satu kebahagiaan tersendiri untuk saya dan keluarga. Dan mungkin ini barangkali yang terakhir di tempat ini, karena insya Allah nanti akhir tahun saya dan keluarga juga teman-teman yang biasa ngobrol, diskusi, ngaji di sini kita akan hijrah. Mudah-mudahan Allah izinkan ke tempat yang terbaik. Masya Allah. Mau pindah Tat? Ya, sudah habis masa kontrak, tidak boleh lagi diperpanjang karena terjual. Akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Ya, Alhamdulillah masih ada waktu. Masih lama, Tat, masih bisa kesini lagi. Ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesuatu yang baik yang bisa mengantarkan kita pada kemuliaan bisa kita lakukan, meskipun barangkali hanya melalui karya-karya yang kecil sederhana, tetapi karena diawali dengan bismillah, semoga itu membawa kemuliaan. Masya Allah. Amin. Ya, yang kedua, selain bersyukur kepada Allah, juga kita tidak lupa sanjungkan salam serta selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi terbaik kita sepanjang masa. Ya, semoga kita ditetapkan Allah menjadi pengikutnya sampai dengan akhir hayat. Amin, amin, amin. Siap. Alhamdulillah diizinkan saya untuk sedikit sharing mengenai perjalanan bagaimana menemukan kemudian memutuskan menjadi Islam. Saya mengenal Islam, jadi saya asli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari NTT. Datang ke Jogja tahun 1993 dalam rangka belajar menjadi pastor di salah satu yayasan, salah satu tarekat misi yang ada di Jogja. 93 tuh, Tat? 93. Usia berapa tuh, Tat? Aduh, dikurangi 71 ya, 93, 71 berarti 22 tahun. 22 tahun. Ya, masih kecil. 71? Ya, 71. Masih kayak belum 50. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Semua karena Allah yang kasih. Jadi 93, umur 22 tahun, Ustadz dari NTT ke Yogyakarta untuk dalam rangka belajar menjadi pastor. Itu masuk seminari berarti? Masuk seminari. Oh iya. Siap. Ya, setelah 2 tahun ya, setahun di novisiat, setahun di namanya Bertinianum, kemudian setahun lagi di novisiat. Setelah itu saya merasakan bahwa itu bukan tempat saya.
Kenapa tuh? Karena berat. Kalau jadi pastor nggak boleh menikah. Oh, jadi itu rupanya. Iya, itu harus jujur kan. Orang harus jujur. Selibat itu. Iya, selibat. Iya. Ya. Nah, saya takut nanti kalau selibat bisa jadi terlibat lagi masalah kan. Terlibat sesuatu. Terlibat dengan hal-hal yang diinginkan. Nah, yang bertentangan dengan selibat. Enggak terlibat, takut terlibat dengan hal-hal yang diinginkan gitu. Nah, itu dia. Maka harus jujur. Ya, kan diberi kesempatan seluas mungkin. Kalau memang cocok dan ingin terus, keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Berapa lama? 2 tahun. Itu 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Apa jangan-jangan Ustaz waktu 2 tahun itu mungkin pacaran kali mungkin jadi batal gitu? Enggak, kalau punya pacar belum. Enggak. Ya cuma lihat-lihat aja kan. 22 tahun nggak ngelirik mah bohong aja tadi ya. Apalagi ya. Jogja lagi ya? Jogja. Waduh, ya. Jogja ini luar biasa. Jadi 2 tahun Ustaz Arnold memutuskan untuk tidak meneruskan pendidikan untuk menjadi pastor. Betul. Nggak diomelin orang tua itu, Ustaz? Ya, orang tua bisa memahami. Karena mereka yakin bahwa saya sendiri yang paling tahu. Kenapa saya memutuskan untuk tidak meneruskan. Jadi mereka bisa menerima keputusan itu. Ya. Nah, kemudian ketika keluar dari biara itulah saya memilih untuk indekos di sebuah kampung namanya Kampung Leles, ya, di kira-kira 1 kilometer lah di selatan kampung ini. Loh, Ustadz Arnold waktu keluar dari seminari itu nggak langsung pulang balik ke NTT? Oh, tidak. Oh, memang mau mencari nafkah di Jogja gitu, cari pengalaman. Saya tidak terpikirkan untuk pulang ke Kupang. Oh, pulang ke Timor. Emang gitu ya, Tete? Iya. Kalau orang NTT udah keluar nggak boleh pulang gitu? Iya, nggak juga sih. Banyak juga yang pulang. Oh, yang pulang. Maksudnya kalau udah keluar harus sukses dulu baru pulang gitu ya? Iya. Saya nggak tahu, nggak kepikiran itu juga. Oh, gitu. Pokoknya nggak ada keinginan pulang, mau tinggal di Jogja itu saja. Terus ketika ngekos di kampung namanya Kampung Leles, Condong Catur itu, ya, ini tanpa disadari, tanpa direncanakan, hanya kebetulan waktu itu karena menemukan tempat kos yang biayanya paling murah di situ. Berdua, 1 kamar, 1 bulan 50.000. Berarti tahun 95? Tahun 95, 96. Ya. Nah, terus? Ketika itu awal mula itu. Awal mula. Jadi ketika ngekos di tempat itu, saya belum sadar kalau itu pemilik. Jadi induk semangnya itu orang Muslim. Ya, tidak terpikirkan itu Muslim atau bukan, tetapi yang sangat membekas, ya, membuat saya terkesan adalah kebaikan. Kebaikannya seperti apa? Jadi ketika beliau terutama datang bulan Ramadan, anak kos yang Muslim maupun bukan Muslim, jadi dapat jatah, dapat takjil. Oh, takjil. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa bapak kos ini baik? Ya, karena sudah tertanam, ya, bahwa kebaikan itu monopoli ajaran cinta kasih. Ternyata di luar ajaran cinta kasih atau ajaran cinta kasih ternyata juga ada di luar yang bukan milik orang Nasrani. Kaget. Jadi senang dibaikin bapak kos, tetapi juga kaget lalu muncul pertanyaan itu. Ya, saya merenung kan. Katanya ekstra eklesia menula salus. Di luar gereja itu nggak ada selamat. Nah, mungkin selamat. Yang nggak ada kebaikan. Nah, tapi kenapa bapak kos saya yang Muslim dia berbuat baik pada saya? Dari mana kebaikan itu? Kalau saya berbuat baik, ini karena ajaran cinta kasih. Dia berbuat baik kenapa? Kasih takjil. Iya, bukan. Takjil itu kan bentuk kebaikan itu. Ya, jadi pertanyaan kan kenapa dia berbuat baik? Ya, kalau saya berbuat baik atas perintah atau ajaran cinta kasih, nah dia apa? Yang mendasari kebaikan dia itu apa?
Ya tapi gini, Tat, masa cuma ngasih takjil doang, Ustaz udah langsung bilang kok dia juga punya kasih gitu? Loh, itu bentuk yang nyata. Coba. Cuma takjil, Tat. Itu bentuk perhatian. Iya, oke, perhatian. Tapi kan cuma takjil gitu loh. Kebaikan itu kan bisa dari hal-hal yang sederhana. Yang kecil-kecil Yang ya. kecil. Kalau kita ya tidak bisa merasakan kebaikan dari yang kecil-kecil, gimana? Ya. Bisa merasakan yang gede-gede kan? Pertama kali. Nah, saya belum menemukan pertanyaan tadi. Ya. Apa yang mendasari perbuatan baik si beliau? Sambil jalan, ya, interaksi dengan warga di kampung itu makin bagus. Jadi saya termasuk anak kos yang aktif. Aktif ikut kumpulan RT, aktif ikut kerja bakti, aktif ikut ronda. Nah, kalau kerja bakti, ronda, ya kumpulan RT kan kita dapat makanan gratis. Ya. Bagi anak kos itu satu Berharga ya, Tat? Oh, berharga tuh. Lumayan irit nih. Apalagi tanggal tua kan? Apalagi tanggal tua. Apa aja bisa gratis, mah. Nah, itu dia. Itu dia. Masya Allah. Ya. Terus? Suatu ketika, jadi saya menemukan jawaban atas pertanyaan tadi, apa gerangan yang mendasari perbuatan baik yang dilakukan Bapak kos saya. Nah, saya pindah kos. Masih di kampung itu juga satu RT. Iya. Itu semangnya lain, itu semangnya orang Katolik. Oh gitu? Ya. Yang kedua ini Katolik? Yang kedua ini orang Katolik. Iya. Nah, suatu saat beliau ini curhat sama saya. Dia bilang, Mas, saya kok akhir-akhir ini sering bermimpi masuk masjid. Saya tuh kepengen konsultasi. Nah, saya tawarkan, kalau Bapak mau, saya punya pembimbing spiritual di gereja itu ada kan. Kalau mau saya pertemukan. Nah, dia bilang nanti dulu. Nah, sambil nanti dulu itu akhirnya justru dia masuk Islam. Masya Allah. Dia masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam. Beliau ini kan belum bisa sholat, dia belum bisa menghafal surah Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Jadi, nah ada whiteboard seperti ini di ruang tamu, ya menghadap kiblat itu ada whiteboard seperti ini. Dia tulis dengan bahasa Latin ya, tulisan Latin, huruf Latin, surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya itu artinya apa? Oh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Itu yang dibaca dalam setiap kali sholat. Ya. Di sini jawabannya saya temukan. Jadi rupanya orang berbuat baik, orang Muslim yang melakukan kebaikan karena ya pemahaman saya sederhana ketika itu. Dia sering membaca ayat ini dan rupanya itu membekas di hati. Baru ayat pertama tuh. Baru ayat pertama. Dan kalau saya hitung-hitung, saya tanya berapa kali itu dibaca setiap hari. Ya. Kalau sholat wajib sehari semalam kan 17 rakaat. Ya. Belum rawatibnya. Nah, belum rawatib kan. Nah, artinya ayat itu paling banyak dibaca kalau dibandingkan dengan apa yang dibaca oleh Romo di gereja ketika mau khotbah kan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus gitu kan. Nah, tidak sebanyak ayat Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca orang Muslim dalam sehari semalam. Rupanya ini yang menggerakkan, membekas di hati, lalu dia keluar dalam bentuk itu. Dia ketemu orang tersenyum. Dia tidak membeda-bedakan ini orang Muslim bukan Muslim, orang Jawa bukan Jawa. Dia beri makan kepada siapapun. Masalah. Nah, mulai rasa tertarik terhadap Islam makin kuat. Ya. Nah, selama saya tinggal di kampung itu sebagai anak kos, saya merasakan hanya kebaikan yang terekam. Ya, terkesan dengan kebaikan warga ya yang hampir semuanya Muslim. Di situ. Ya. Ya. Tapi saya masih ada apa ya? Seperti di hati tetap menyangkal lah, itu biasalah. Orang hidup bersama dalam satu kelompok masyarakat. Biasa. Lalu saling membantu, saling berbuat baik itu biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Ya. Jadi mau menyangkal ini ketika. Ya. Tetapi kenapa kok itu selalu
terusik. Semakin dilupakan, semakin diabaikan, justru makin sering muncul dia. Nah, saya punya kebiasaan, jadi meskipun sudah di luar biara, kebiasaan sembahyang 5 waktu, satu berjalan. Ada 5 waktu sembahyang. Waktu seminari? Iya. Coba, bisa pagi, jam 4:30. Itu sembahyangnya hanya berdoa biasa atau ada gerakan-gerakan khusus? Nah, nanti dulu. Jadi selain sembahyang, misa ya, misa pagi, jam 4:30. Nanti jam 8 pagi ada namanya ibadat bacaan. Kita duha lah. Jam 12 siang, ibadah siang. Setelah itu ada doa angelus, doa malaikat. Jam 12. Oh, siang. Lonceng gereja berbunyi kan. Lalu ada jam 3 sore, ibadah sore. Kita asar. Lalu nanti yang terakhir, ya, ibadah sore itu jam 6. Jam 6. Sekalian lonceng gereja bunyi lagi, doa angelus lagi. Terakhir nanti jam 8:30 malam. Oh malam ya, malam ya? Malam. Ya, Isya. Nah, setiap selesai 5 waktu itu biasanya ada waktu kira-kira setengah jam sampai 3/4 jam untuk meditasi. Nggak, waktu yang 5 waktu doa itu, doanya hanya dalam berbentuk biasa doa begini atau ada gerakan-gerakan seperti sholat? Enggak ada, bukan sholat. Ya doa-doa, seperti ada doa-doa. Kan ada buku doa harian tuh. Jadi ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam. Sudah ada. Tuntunannya sudah ada. Nah, saya ikuti itu aja. Sambil setelah itu meditasi. Nah, yang menarik. Jadi ketika meditasi, ya, kita membaca nas dari Alkitab atau Injil, lalu direnungin. Dalam permenungan itu kira-kira apa yang paling muncul, paling sering muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, itu ditulis. Gitu. Nah, nanti itu jadi bahan konsultasi dengan pembimbing rohani. Nah, jadi masalah ini yang muncul itu justru kebaikan orang-orang Muslim yang ada di kampung. Selalu muncul. Nah, puncaknya tahun kira-kira bulan Ramadan tahun 99. 95, 99, lama juga. Lama. 4 tahun ya? Iya. Nah, itu maaf Tad. Itu selama dari tahun 95 sampai 99 Ustadz udah bekerja atau bagaimana? Atau sekolah lagi yang lain? Enggak, saya sambil bisnis nih. Bisnis. Bisnismen ternyata. Pokoknya belajar gimana caranya bisa bertahan hidup di Jogja. Nah, jualan apa Tad? Jualan apa? Ikut CNI. CNI. Iya. Oke. Baru ingat saya. CNI. Kebetulan saya senang sekali minum kopi ginsengnya. Ginseng kopinya enak sekali tuh. Ya. Di sambil jualan itu dan produk-produk yang lain yang bagus menurut saya. Di selama itu pula, kalau saya hitung-hitung, saya lebih banyak berinteraksi dengan orang Muslim daripada orang non Muslim. Dan lagi-lagi terjadi yang saya alami dari mereka adalah kebaikan, keramah tamahan. Mereka santun, terbuka, tidak berbicara soal perbedaan agama. Nah, ini membekas. Puncaknya di tahun 99, ya di bulan Ramadan. 99 Ramadan ya? Ya. Ramadan itu biasanya semua warung makan tutup di siang hari, tidak boleh ada yang buka. Nah, ini repot bagi anak kos yang bukan Muslim, yang tidak puasa. Ya. Jadi saya suatu ketika siang itu mau makan, tidak ada warung makan buka. Waktu itu yang buka aja di namanya Jalan Anggajaya dekat dengan Terminal Condong Catur. Mau ke sana cukup jauh, jalan siang-siang bolong panas. Saya memutuskan untuk makan siang di tempat bapak angkat saya. Dia punya bapak angkat, Katolik taat, dulunya Muslim, Katolik taat. Nah, saya berjalan dari kos-kosan menuju ke rumah beliau itu harus melewati gereja Condong Catur, lalu ada jalan namanya Jalan Wijaya Kusuma. Di situ ada warung buka.
Yang jualan? Yang jualan, saya kira orang bukan Muslim. Oh iya. Ibu itu sangat sederhana, dia pakai apa namanya daster biasa, tidak pakai hijab. Maka saya tanya, maaf, ibu kok buka warung siang-siang? Apa ibu bukan Muslim? Dia dengan tersenyum ramah, dia mengatakan, saya Muslim. Ya, lah, ibu Muslim buka warung siang bolong. Kalau saya makan di sini ibu terganggu nggak? Dia diam sesaat lalu beliau tersenyum, Mas, saya ini Muslim, saya sudah niat berpuasa. Kalau saya sudah niat berpuasa, sekalipun saya melihat Mas makan atau bahkan saya melayani Mas makan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini yang membuat saya tertegun. Dalam hati saya mengatakan ini kalau bukan orang Muslim yang taat itu tidak mungkin. Keluar kata-kata yang menurut saya ada hikmahnya. Udah saya makan. Sebelum selesai makan, dia bilang, pesan, Mas, kalau mau makan siang selama Ramadan datanglah ke sini. Saya buka. Kalau masih belum buka pintunya, ketok saja, pasti di belakang udah siap. Gitu ya. Muncul pertanyaan nih dalam hati. Kenapa saya baru ketemu orang ini sekali? Tidak kenal. Saya bukan Muslim, bukan orang Jawa pula. Kenapa dia baik sama saya? Itu yang terpikirkan waktu. Ya, di luar daripada mungkin yang ada di gambaran secara umum gitu kali ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, makan di tempat ibu itu boleh ngutang apa? Bayar lah waktu itu. Tapi belakangan. Cuma nanya ya. Belakangan boleh utang. Tuh kan. Nah itu maksud saya. Ada buku catatan khusus nih. Siap. Special account gitu ya. Makan dulu nanti ada uang bayar lah. Iya. Tapi artinya Ustadz Arnold pada waktu itu menemukan sebuah kebaikan dari seorang ibu Muslim yang berjualan makanan di bulan Ramadan. Ya. Yang artinya sebenarnya tidak ada hubungan orang mau puasa atau tidak puasa, ya kan? Jangan artinya kalau orang berpuasa harus terus hormatilah yang berpuasa. Nanti ada lagi hormatilah yang tidak berpuasa gitu. Lanjut. Iya. Jadi pengalaman bertemu dengan ibu ini namanya Ibu Sarjono. Iya. Ini semakin memperkuat dan mempertegas pengalaman akan kebaikan dari orang-orang Muslim yang lain yang ada di kampung. Yang Bapak pernah temui di tempat kos lama ya. Saya akhirnya kan pulang ke kos nih, nggak jadi ke rumah Bapak angkat. Nah, udah makan. Di perjalanan pulang, kata-kata ibunya ini tadi terus membuat saya terusik. Jadi, saya Muslim, saya berniat berpuasa, melayani orang makan.